Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, di sini kami akan melakukan praktek dengan menjelaskan proses pembelajaran, yaitu mata kuliah pemantapan kemampuan belajar. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya. Baik, di sini yang pertama yang saya jelaskan yaitu keterampilan membuka pembelajaran. Ya, di dalam membuka pembelajaran ada beberapa poin yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu orientasi. Ya, dalam orientasi ini ada beberapa yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus melakukan yang namanya berdoa bersama. Yang kedua, kita akan melakukan absensi kepada siswa yang ada di kelas. Yang ketiga, kita bisa menanyakan kabar bagaimana, ya. Kita tanya apakah siswa ada yang sakit ataupun ada yang punya keluhan, begitu. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan menyanyikan lagu wajib nasional. Oke. Selanjutnya, yang kedua ada yang namanya apersepsi. Ya, di sini juga ada beberapa yang harus kita tahu. Yang pertama yaitu kita harus mengulas. Mengulas apa? Ya, mengulas pembelajaran yang sebelum-sebelumnya. Misalnya begini. Kemarin kita sudah mempelajari tentang yang namanya badminton. Ya, di dalam badminton ini ada pembelajaran smash. Ya. Nah, itu kita lanjutkan lagi dengan menghubungkan dengan materi yang akan kita lakukan selanjutnya. Misalnya kita melakukan pembelajaran bola voli setelah badminton. Ya, di dalam bola voli itu kan ada smashnya juga. Jadi kita bisa mengikuti dan melanjutkan pembelajarannya. Begitu. Nah, kita juga jangan lupa kepada siswa, kita juga harus memahami pembelajaran yang sebelumnya. Karena itu sangat penting, ya begitu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya motivasi. Ya, di dalam motivasi ini kita harus memberikan motivasi kepada siswa atau peserta didik kita, yaitu memberikan gambaran kepada mereka agar dia dapat terobsesi atau memiliki pandangan yang lebih maju. Misalnya dia hobi bola voli, kita arahkan dia. Misalnya ada pemain voli seperti Rifan Nurmulki, kita berikan dia pandangan bahwasanya Rifan itu adalah pemain yang top, pemain yang hebat. Begitu. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya acuan. Ya, acuan ini sangat penting agar proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Begitu. Oke? Itu adalah yang pertama. Keterampilan yang kedua adalah keterampilan menutup. Keterampilan menutup ini sangat penting di dalam proses pembelajaran. Karena apa? Karena prosesnya ini sudah berlangsung. Jadi kita harus menutup pembelajaran. Nah, misalnya kita melakukan evaluasi, di mana peserta didik tersebut kita berikan applause. Oke? Oke, baiklah kita menuju ke nomor 3 yaitu keterampilan bertanya terbuka dan tertutup. Itu ada 2. Yang terbuka itu ada 1C1 itu mengingat seperti bertanya untuk meminta informasi yang sudah diketahui seperti apa itu teknik dasar dari bola voli. Ya, itu 1. Yang C2 itu memahami, yaitu bertanya untuk memastikan pemahaman. Seperti apa yang kamu maksud dengan serangan dalam bola voli? Ya, itu. Yang ketiga itu C3 menerapkan, yaitu bertanya untuk meminta contoh atau aplikasi seperti dengan kamu menerapkan teknik dasar bola voli dalam permainan. C4 menganalisis, bertanya untuk meminta analisis atau evaluasi seperti apa kelebihan dan kekurangan strategi dari lawan. Nah, yang ke C5 mencipta, itu bertanya untuk meminta ide atau solusi. Tuh.
seperti bagaimana kamu akan mengubah strategi tim untuk mengalahkan itu lawan tersebut. Misalnya contoh dalam bola voli lah ya. Keenam itu evaluasi. Nah, evaluasi itu bertanya untuk meminta penilaian atau pendapat seperti apa yang kamu pikir tentang keputusan wasit dalam permainan, tentang misalnya dalam turnamen kemarin gitulah. Nah, itu evaluasi. Nomor 4 itu keterampilan penguatan, yaitu yang verbal sama non verbal. Yang verbal itu maksudnya tuh misal anak didik nih bertanya nih, nah melakukan kita tanya nih dan dia jawab, misal Pak apa teknik dasar dari bola voli gitu kan. Nah, jadi dia jawab seperti passing bawah, smash gitu kan. Nah, kita tuh sebagai guru tuh harus kasih kayak aplaus atau jempol gitu. Jangan diabaikan. Nah, diabaikan gitu. Nah, itu satu. Saya sini akan melanjutkan yang nomor 5, yaitu menjelaskan. Keterampilan menjelaskan. Sebelum memasuki kelas, kita harus memahami materi pembelajaran supaya di kelas agar pembelajaran dapat berjalan secara teratur. Dan kita juga harus memberikan penjelasan yang terorganisir dan terstruktur dalam pembelajaran. Dan kita harus juga membuka sesi pertanyaan bagi siswa yang ingin bertanya supaya penjelasan kita dapat berjalan dengan lancar. Ya. Yang keenam ada yaitu keterampilan variasi. Yang pertama ada suara dan gerak. Suara kita yang pertama harus tegas, jelas, dan beberapa ada intonasi suara seperti rendah, sedang, dan tinggi. Kita harus pilih salah satunya biar tegas. Yang kedua yaitu ada gerak. Kita jangan kaku dalam menjelaskan, yaitu dalam melakukan penjelasan kita tidak boleh kaku. Kita harus memahami dan mainkan tangan kita atau di mana supaya agar tubuh kita tidak kaku. Baik, saya di sini akan melanjutkan 7 dan 8. 7 yaitu menguasai kelas. Menguasai kelas itu seperti kita itu bisa mengontrol anak-anak itu supaya dia tidak ribut dan juga tidak sesuka hati dia lah. Jadi kelas itu berjalan sesuai kemauan kita. Contohnya dengan seperti kita mengajarkan anak-anak itu, kita bertanya, anak-anak itu menjawab gitu kan. Jadi kalau kita tidak menguasai kelas, bisa jadi banyak yang terjadi, kayak ada anak berantem di kelas, terus anak-anak tidak membuat tugas. Nah, itu. Baik, selanjutnya 8 yaitu kelompok. Kalau kelompok itu sama juga tadi hampir berhubungan dengan yang 7 tadi, menguasai kelas. Jadi dengan kelompok itu kita ada variasinya, seperti kayak dengan kerja kelompok kita itu bisa mengajarkan anak-anak itu bekerja sama, dan bisa kita mengajarkan anak itu, menunjuk anak-anak itu dengan public speaking. Kadang anak-anak itu di kelas tuh kadang dia sendiri-sendiri tuh malas nulis apa semua. Cuma dengan kerja kelompok tuh dia aktif. Nah, jadi makanya itu diadakan dengan kerja kelompok dan memodifikasi. Nah, baik, itu aja dari saya. Baik, itu adalah proses pemantapan kemampuan belajar. Nah, jadi buat teman-teman, harap tontonnya video kami. Oke? Agar video kami FYP, jangan Oke, lupa guys. nanti kami hashtag apa UIR unggul. Oke, FYP guys. UIR. Oke, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.